Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Loseng awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Sebenarnya, dia sudah menjadi anggota ras manusia pembuluh darah naga atau anggota istana Long Yuan. Jika Loseng ingin naik ke alam naga asli, dia harus mengandalkan platform teras. Jadi pentingnya platform teras naga bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, manfaat peningkatan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apakah Anda tahu kekuatan orang lain yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini? Neng Yudi bertanya lagi. Loseng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Neng Yudi mencibir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan kekuatan prajurit lain tidak jelas berani berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kekuatannya terbatas pada tahap tengah alam alkimia ilahi, dan para pejuang ini semuanya adalah sekte peringkat keempat, bahkan sekte peringkat kelima, dan para jenius yang dibudidayakan dengan cermat oleh monster-monster tua itu. Apakah Anda yakin dapat bersaing dengan mereka? Dengan kekuatan tingkat ketiga Anda dari Dewa Penerangan? Jangan katakan itu. Bahkan Zhong Muxi dan Xuan Yuan Xiao dari undian saya. Anda jauh dari lawan mereka. Selain itu, 5 tempat undian telah ditentukan. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus bersaing dengan mereka. Seperti pejuang independen itu, dapatkan kualifikasinya sendiri. Jika Anda ingin mati, saya tidak akan menghentikan Anda." Neng Yudi melontarkan beberapa kata berturut-turut, sementara Loseng tetap diam. Baru setelah dia selesai berbicara, Loseng berkata dengan tegas, "Saya harus berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Saya juga harus mendapatkan platform teras naga, dan si Mioling harus mati." Setelah selesai berbicara, Loseng memilih untuk membalikan badannya dan pergi. "Anda?" Dia awalnya ingin memperingatkan Loseng untuk tidak berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Jika tidak, dia mungkin mati di sini. Tetapi kata-kata pendek Loseng membuat Neng Yudi terdiam. Namun Tuan Neng Yudi menunjukkan ekspresi kekaguman di matanya. Dia adalah monster tua yang masih hidup, dan dia tidak marah pada Loseng karena menyalahkan Neng Yudi. Karena Loseng adalah seorang pejuang, dia harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. "Jangan pergi!" Neng Yudi mengulurkan tangannya dan cahaya es di depan Loseng mengembun lagi, dan dia tidak membatalkan pesonanya. Dia sekarang telah kembali ke kekuatan tahap awal alam kesengsaraan kekosongan, dan dia dapat dengan mudah menahan Loseng. Namun saat ini, sosok Loseng seperti hantu, gemetar maju mundur, seolah bayangan seseorang terus bergetar di dalam air. Dengan guncangan seperti itu, lapisan cahaya es yang diatur oleh Neng Yudi gagal menghalangi Loseng, dan sosok Loseng melewatinya dengan mudah. Melihat pemandangan ini, baik Neng Yudi dan gurunya memiliki tatapan yang luar biasa di mata mereka. Pada saat ini, baik guru maupun muridnya merasa seperti mereka melihat hantu. Sekarang apa kekuatan Neng Yudi? Tahap awal dari alam kesengsaraan kekosongan. Selain itu budidayanya telah tersebar 9 kali, dan kekuatannya jauh melebihi prajurit biasa di tahap awal alam kesengsaraan kekosongan. Tapi penghalang yang dibuat oleh kekuatannya dengan mudah ditembus oleh Loseng. Jika saya tidak salah, Loseng sepertinya baru saja menggunakan kekuatan hukum luar angkasa, dan pemahamannya tentang hukum luar angkasa cukup menyeluruh. Bahkan Dameng Dois dari undian saya tidak dapat melakukan hal ini. Wanita tua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemahaman Dameng Dois tentang hukum ruang angkasa dianggap sebagai yang terbaik di antara para pejuang di wilayah tengah.
Tetapi ia hanya dapat menggunakan langkah dewa hantu di ruang lemah. Tetapi baru saja, Lo Sheng berjalan melalui pesona Neng Yudi. Meskipun tidak memiliki gerakan yang mewah, tetapi berisi pemahaman mendalam tentang hukum ruang. Saat ini, ekspresi Neng Yudi rumit. Dia ingin mengejar, tetapi gurunya ada di sampingnya. Setelah memikirkannya, dia menahannya. Anak ini sungguh menarik. Jika dia ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, dia bisa melakukannya sendiri, kata wanita tua itu dengan ringan, lalu memandang muridnya dengan penuh arti dan bertanya, "Tapi jadi, kenapa Anda bersikeras ingin menghentikannya berpartisipasi?" Neng Yudi mengedipkan matanya dan segera menjawab, "Lo Sheng adalah murid jundian saya tidak tega melihatnya mati." "Oh, menurut Anda, Zhong Moxi, Xuan Yuan Xiu, dan yang lainnya bukan murid jundian kita. Jika Anda takut mati, mengapa Anda ingin berlatih seni bela diri?" Wanita tua itu bertanya, dan ada sedikit senyuman di mata tua yang redup itu. Guru berkata begitu. Para murid tidak mengerti. Neng Yudi mulai berpura-pura bodoh. Wanita tua itu menghela nafas, tapi ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia telah hidup bertahun-tahun dan matanya sangat kejam. Neng Yudi berbicara dengan Lo Sheng. Bagaimana bisa ada postur dan penampilan setengah kepala istana? Di mana dia tidak bisa melihat pemikiran kecil Neng Yudi? Wanita tua itu tahu bahwa Neng Yudi dan Lo Sheng telah bekerja sama di Jalan Penguci, tetapi tidak diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Tidak peduli apa itu tidak penting. Jika Lo Sheng memiliki kekuatan ini di masa depan, dia bersedia menikah dengan Neng Yudi seperti ini. Di mata wanita tua itu, Lo Sheng memang seorang jenius di surga. Potensinya tidak sekecil Neng Yudi dan sangat layak untuk upaya Yundian untuk mengolahnya. Sayangnya, dia masih terlalu lemah sekarang dan tidak semua jenius memiliki kesempatan untuk berkembang. Saat ini, dia masih ingin membunuh si Miaoling dan menjadi musuh Raja Dongxi. Hanya level ini saja, saya tidak tahu apakah dia bisa melewatinya. Pada saat ini, semua toko anggur, kedai teh, dan penginapan di kota Tiangqi sudah penuh sesak. Konferensi seni bela diri ini telah menarik hampir setengah dari prajurit di wilayah tengah. Meskipun 99% prajurit tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri sama sekali. Namun dianggap sebagai hal yang baik untuk dapat menontonnya. Persaingan antara orang-orang kuat dari sekte dalam hidup mereka, ini adalah perjalanan yang berharga. Terlebih lagi, beberapa pejuang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh pencerahan sambil mengamati. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, tapi selalu ada kemungkinan. Setelah Lo Sheng bertanya beberapa kali, dia akhirnya menemukan kantor pendaftaran konferensi seni bela diri ini. Meskipun konferensi seni bela diri terbuka untuk para pejuang dari seluruh wilayah tengah, tidak sembarang kucing atau anjing dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Lagi pula, ada terlalu banyak pejuang di wilayah tengah. Jadi konferensi seni bela diri ini dibagi menjadi uji coba dalam penilaian seleksi eksternal dan kompetisi internal. Setiap seniman bela diri di atas alam dewa penerangan dapat berpartisipasi dalam ujian seleksi ini. Setelah lulus ujian eksternal, Anda akan memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi internal. Dan kompetisi internal adalah kompetisi seni bela diri yang sebenarnya. Ujian luar ini sebenarnya dipersiapkan dengan murid-murid dari banyak sekte di dunia seperti Yundian, Sui Muya, sekte roh kekosongan, dan beberapa prajurit independen. Mereka semua memiliki 3 hingga 10 kuota. Kemudian para murid di bawah sekte disarankan untuk masuk ke ujian internal. Yundian awalnya memiliki 5 tempat, dan mereka telah diserahkan ke Aliansi Bisnis Dunia. Penyelenggaraan konferensi seni bela diri, jadi Lo Sheng tidak memiliki kesempatan ini.
Oleh karena itu, dia secara alami hanya dapat memilih untuk berpartisipasi dalam tes eksternal. Ketika dia menemukan kantor pendaftaran, kantor itu sudah dikelilingi oleh banyak prajurit, membentuk dinding kedap udara. Dan dari waktu ke waktu, sorakan datang dari dinding. Bahkan Loseng menghabiskan banyak upaya untuk masuk dari kerumunan. Loseng masuk ke dalam kerumunan dan menemukan seorang lelaki tua berkumis duduk di antara mereka. Di samping lelaki tua berkumis itu berdiri, ada 4 lelaki kuat seperti menara besi. Dengan tubuh bagian atas terbuka, aura mereka luar biasa. Keempat orang ini semuanya dibudidayakan menurut para dewa. Setelah masuk, Loseng menemukan bahwa ada banyak prajurit yang datang untuk menonton, tetapi tampaknya tidak banyak prajurit yang mendaftar. Tepat ketika dia merasa aneh, dia melihat seorang pejuang berjalan ke arah lelaki tua berkumis itu dan berteriak, "Saya mendaftar!" Kemudian prajurit itu mengeluarkan batu esensi sejati kelas atas dari tubuhnya dan melemparkannya ke atas meja lelaki tua berkumis itu. Lelaki tua berkumis itu menunjuk ke sebuah batu di sebelahnya dan berkata, "Cobalah, pukul batu ini dengan kekuatan terkuat Anda." Di sebelah lelaki tua berkumis itu ada sebuah batu berwarna biru muda. Batu ini memiliki setinggi manusia dan terlihat persegi. Bahkan tidak ada yang aneh di permukaannya. Dan Loseng diam-diam menyapu dengan kekuatan jiwa dan kesadarannya ke dalam batu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Batu ini benar-benar menghalangi jiwa dan kesadarannya. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, prajurit itu berjalan ke atas batu dan berteriak kepada para prajurit di sekitarnya, "Beri jalan!" Para prajurit yang ramai segera memberi jalan ke suatu ruang, dan kemudian prajurit itu mundur 2 langkah, dan energi nyata dalam dirinya, tubuhnya mulai mengalir, berfluktuasi dengan liar. Sepertinya dia sedang mempraktekkan teknik yang sangat kuat, dan aura yang dia keluarkan sangat mendominasi. "Hancurkan!" Prajurit itu berteriak dengan keras. Langkahnya seperti mendayung air, dan pada saat yang sama, tinjunya sebesar mangkok di tangannya menghantam batu biru. Prajurit itu berada di alam dewa penerangan tingkat 8. Jika itu adalah batu gunung biasa, mungkin akan hancur menjadi bubuk dengan pukulan ini. Namun prajurit itu meninju batu biru itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak bergetar, hanya mengeluarkan suara yang sedikit teredam. Orang tua berkumis itu memandang batu itu dengan acuh tak acuh dan kemudian berteriak, "Tidak memenuhi syarat, yang berikutnya." Mendengar suara lelaki tua berkumis itu, prajurit itu menunjukkan ekspresi tertekan di wajahnya dan kemudian meninggalkan kerumunan. Hanya batu esensi sejati kelas atas yang hilang. Melihat adegan ini, Loseng juga menghela nafas. Aliansi bisnis dunia ini terlalu pandai menghasilkan uang. Pantas saja tidak banyak orang yang mendaftar, karena batu esensi sejati kelas atas tidaklah murah. Satu batu esensi sejati kelas atas bisa bernilai jutaan batu esensi sejati tingkat rendah. Bagaimanapun, sebagian besar pejuang alam dewa penerangan tidak memiliki banyak uang. Namun, di wilayah tengah sangat besar, dengan sekte kelas 2, sekte kelas 3, dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya. Menghabiskan batu esensi sejati berkualitas tinggi bukanlah masalah besar bagi sekte dan keluarga ini. Bahkan jika mereka gagal melewatinya, penilaiannya juga bagus. Setelah prajurit itu gagal, orang lain menerobos masuk. Pria ini membawa pedang biru tua di punggungnya, memiliki rambut pendek dan memiliki tatapan yang sangat mantap. Begitu dia masuk, dia dengan santai melemparkan batu esensi sejati kelas atas ke atas meja, lalu berjalan menuju batu biru di sampingnya. Saya tidak tahu apakah orang ini bisa berhasil. Dia memiliki kekuatan tertinggi dari dewa pencerah. Dia seharusnya bisa mengubah warna batu ilahi Yuan Qi.
Belum tentu demikian. Bukankah dua prajurit dewa pencerah tertinggi gagal sebelumnya? Saat ini ada ledakan diskusi berbisik di antara kerumunan, dan Loseng menangkap beberapa informasi dalam situasi ini. Ternyata batu biru yang digunakan untuk pengujian disebut batu ilahi Yuanci. Bahkan pejuang yang paling kuat pun tidak dapat lulus ujian ini. Prajurit dengan pedang di punggungnya berjalan menuju batu biru. Dia tidak memiliki momentum atau persiapan sama sekali. Dia hanya menampar batu ilahi Yuanci secara besar-besaran. Segera angin palem yang tajam langsung menampar batu ilahi magnetik sejati. Tekanan angin yang tajam. Ada juga sedikit hukum angin di dalamnya. Loseng mengangkat alisnya sedikit. Orang ini tidak berada di alam alkimia ilahi, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Hanya karena pencahayaannya yang ekstrim, yaitu cukup untuk menjadi sasaran perhatian Loseng. Tuar! Hembusan angin dari telapak tangan menghantam batu ilahi Yuanci. Kemudian batu ilahi Yuanci masih tidak bergetar. Namun warna permukaan batu berubah dan warna keseluruhan berubah dari biru menjadi merah. Namun waktu perubahan warna batu ilahi Yuanci sangat singkat. Hanya berlangsung selama 3 tarikan nafas dan segera batu ilahi magnetik Yuan berubah dari merah menjadi biru lagi. Satu lagi lewat. Dan dia hanya menamparnya dengan santai. Orang ini sangat kuat. Mengeluarkan tingkat kultivasi tertinggi dari dewa penerangan. Mungkin tidak banyak prajurit di sekte kelas 4 yang bisa mencapai tingkat seperti itu, kan? Memang, butuh 3 nafas agar batu ilahi magnetik berubah warna. Jadi prestasi ini sulit ditemukan di antara para pejuang alam dewa penerangan. Lulus! Siapa nama Anda? Lelaki tua berkumis itu memandang ke arah prajurit pedang itu ringan. Dengan sedikit bekas di wajahnya, dengan senyuman penuh penghargaan, dia mengangkat kuas tulis dan papan nama di tangannya. Aoxiang. Prajurit pedang itu mengumumkan namanya. Mendengar nama ini, banyak prajurit di sekitar tiba-tiba berteriak. Jadi dialah yang membunuh 3.000 Raja Serigala bayangan Aoxiang sendirian di padang rumput Hulun. Apa? Sendirian membunuh 3.000 Raja Serigala bayangan? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Padang rumput Hulun terletak di wilayah tengah, terlalu terpencil. Wajar jika kalian para pejuang di wilayah tengah belum pernah mendengarnya. Sampai Aoxiang pergi, semua prajurit masih membicarakan Aoxiang. Pada saat ini, Loseng berjalan ke arah lelaki tua berkumis itu dan mengeluarkan batu esensi sejati kelas atas dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja lelaki tua itu. Alam dewa penerangan tingkat 4? Apa mataku salah melihatnya? Hei, dia bahkan bisa mengeluarkan batu esensi sejati kelas atas. Kaya sekali. Apakah dia sedang bermain? Batu esensi sejati kelas atas dilempar keluar dengan santai. Bukankah Anda merasa tidak enak? Itu sia-sia. Lebih baik memberikannya kepada saya daripada memberikannya kepada aliansi bisnis. Mungkin basis budidaya Loseng terlalu rendah. Segera memicu diskusi di antara para penonton, dan itu bahkan lebih panas daripada saat Aoxiang yang dibicarakan sebelumnya. Meskipun dalam ujian periferal ditetapkan bahwa semua prajurit di atas alam dewa penerangan dapat berpartisipasi, tetapi di tingkat pendaftaran, sebagian besar prajurit tidak dapat lulus. Batu ilahi Yuanci saja telah memblokir banyak prajurit alam dewa penerangan. Bahkan sebagian besar pejuang yang berhasil mendaftar pada dasarnya berada di puncak para dewa penerangan. Adapun jumlah prajurit yang berhasil alam dewa penerangan, hingga saat ini jumlahnya tidak akan melebihi 10. Selain itu, mereka pada dasarnya adalah pejuang alam dewa penerangan tingkat 8 dan 9. Dan budidaya mereka sangat dekat dengan alam dewa penerangan tingkat akhir. Semua orang yang tidak menyangka bahwa seorang prajurit dewa penerangan tingkat ketiga tiba-tiba muncul pada saat ini.
Semua orang pada awalnya menyaksikan kegembiraan, terlalu kuat atau terlalu lemah akan menarik. Pada saat ini, semua orang secara alami berbicara tanpa henti dan ingin melihat lelucon macam apa yang dibuat Loseng dari alam dewa penerang tingkat ketiga. Mendengar itu, Loseng mengabaikan suara-suara diskusi ini dan berjalan ke sisi batu ilahi esensi magnetik dan melihatnya beberapa kali. Batu ilahi esensi magnetik ini sangat aneh di mata Loseng dan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya sangat istimewa. Sebagai komponen paling dasar di dunia, terdapat hukum asal-usul yang hampir tak terhitung jumlahnya. Sama seperti gunung dan batu besar, terkandung kekuatan hukum bumi. Berbagai api aneh juga mengandung kekuatan hukum api, dan ruang yang luas di antaranya memiliki hukum ruang di mana-mana. Tetapi orang biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali, dan mereka tidak dapat menangkapnya. Yang sebenarnya, batu ilahi Yuan-Chi di depan Loseng mengandung kekuatan 7 hukum asli. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. 7 hukum asli itu terjalin sangat merata, jadi Loseng memiliki perasaan yang sangat aneh terhadapnya. Prajurit sebelumnya bernama Aoxiang menggunakan hukum angin dalam kekuatan hukum asli untuk mengaktifkan hukum angin di batu ilahi magnetik Yuan-Chi, sehingga warna batu ilahi magnetik Yuan berubah. Menggunakan kekuatan satu hukum sumber dapat membuat batu ilahi magnetik Yuan ini berubah. Bagaimana jika 7 hukum asal digabungkan? Untuk beberapa alasan, gagasan seperti itu tiba-tiba muncul di benak Loseng. Meskipun Loseng tidak tahu bahwa orang yang memiliki ide ini bukanlah Loseng sendiri, karena batu ilahi Yuan-Chi pada awalnya adalah batu yang sangat aneh. Baik emas maupun besi, kebal terhadap senjata bahkan jika itu adalah sepotong kecil batu ilahi Yuan-Chi. Pukulan kuat dari alam kesengsaraan kekosongan tidak dapat menghancurkannya. Batu ilahi Yuan-Chi ini digali dari gunung ilahi Yuan-Chi jauh di dalam lautan bintang. Dikatakan bahwa batu ilahi Yuan-Chi ini tidak digali oleh para pejuang, tetapi batu ilahi Yuan-Chi berevolusi. Setelah jutaan tahun evolusi alami, sepotong yang jatuh setelah pelapukan dari puncak gunung. Beberapa pejuang juga menyimpulkan bahwa jika mereka ingin mengolah atau menguraikan gunung Yuan magnetik ini, mereka harus mahir dalam kekuatan 7 hukum asli yang terdapat di gunung Yuan-Chi. Poin ini mustahil bagi para pejuang di domain tengah. 7 hukum itu menyatu. Hei nak, Anda berani berpikir? King Long tiba-tiba bergema di benak Loseng. Sejak melahap roh jahat burung hantu, King Long jarang berbicara akhir-akhir ini, dan sepertinya sibuk menyerap kekuatan jiwa yang terkandung dalam roh jahat burung hantu. Karena King Long masih sangat lemah. Ketika dia baru saja melahap roh jahat burung hantu, tapi sekarang King Long tampaknya sudah banyak pulih. Apa maksud Anda? Apakah sulit untuk mengintegrasikan kekuatan 7 hukum? Loseng bertanya. Iya, itu sangat sulit, dan asal-usul batu ilahi Yuan magnetik di depan Anda juga luar biasa. Jika Anda benar-benar dapat mencapai level itu di masa depan, mungkin Anda benar-benar dapat mengumpulkan gunung ilahi Yuan-Chi, yang mana memang harta yang luar biasa. Tapi untuk Anda sekarang, jangan terlalu banyak berpikir. King Long berkata dengan ringan. Karena King Long menilai sebagai asal-usul yang luar biasa, Loseng juga berpikir di dalam hatinya, seberapa tinggi visi King Long? Sesuatu yang berharga seperti esensi darah naga asli hanyalah hal biasa bagi King Long. Dia adalah tubuh naga asli itu sendiri, dan jumlah esensi darahnya mungkin mencengangkan. Dengan evolusi King Long tentang asal-usul yang luar biasa, Loseng dengan hati-hati melihat batu di depannya lagi. Gunung ilahi Yuan-Chi adalah legenda ras manusia berdarah naga, tungku misterius, 9 naga asli. Apa hubungan di antara mereka? Loseng menyadari bahwa di dunia yang hebat ini, beberapa peristiwa yang tidak dapat dibayangkan pasti telah terjadi. Tetapi sayangnya,
Qinglong sepertinya tidak ingin membicarakannya. Anak ini menatap batu ilahi Yuanci dengan bingung. Apa yang dia pikirkan? Jika kamu terlalu lemah, jangan buang waktu. Pukul saja dengan cepat. Mengapa Anda di sini jika Anda takut malu? Hei, ada orang yang menunggu di belakang Anda dan telah memberikan uangnya untuk menerima penilaian. Jika Anda tidak bertarung, Anda dapat dianggap gagal, kan? Banyak prajurit berteriak lagi di sekitar Lo Sheng. Mendengar desakan semua orang, Lo Sheng juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kekuatan dan visinya saat ini masih terbatas pada wilayah tengah, dan itu bukan sesuatu yang perlu dia pertimbangkan sekarang. Jadi dalam suara desakan ini, Lo Sheng perlahan mengangkat tinjunya. Jika Anda ingin batu ilahi Yuanci ini berubah warna, Anda hanya perlu mengaktifkan kekuatan salah satu hukum. Bagaimanapun, tidak semua para pejuang Dewa Penerangan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan hukum. Misalnya, Ouyang mempraktekkan hukum angin, tetapi dia hanya mengandalkan penerangan dasar hukum angin dalam latihannya. Faktanya, dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak memahami sistem hukum angin. Lagi pula, kekuatan hukum tidak begitu mudah untuk dipahami. Bahkan orang kuat seperti Dameng Dois hanya menggores permukaan hukum ruang angkasa. Jadi hal ini juga yang menjadi alasan mengapa hukum ruang angkasa lebih sulit dipahami dibandingkan hukum lainnya. Gunakan kekuatan hukum murni, hukum sistem guntur. Sebuah kilatan biru melintas di tangan Lo Sheng. Guntur ini sangat kecil dan itu tidak terlihat kuat karena Lo Sheng tidak melatih teknik hukum guntur. Gunturnya kecil sekali. Ini sial, orang ini lucu sekali. Apakah ini kekuatan alam Dewa Penerangan? Itu juga membuka mataku. Kekuatan guntur dan kilatan ini mungkin tidak sekuat makhluk bawaan biasa, bukan? Para prajurit itu melihat guntur dan kilatan halus di tangan Lo Sheng dan tiba-tiba tertawa. Bahkan Lo Sheng sendiri mengakui bahwa kekuatan guntur dan kilatan halus di tangannya memang tidak besar dan bahkan jauh lebih rendah daripada kekuatan guntur dan kilat halus di tangan makhluk bawaan. Keterampilan guntur dan kilat yang dipraktekkan oleh beberapa makhluk bawaan ini jauh lebih rendah daripada guntur dan kilat yang terkandung dalam niat pedang guntur ekstrim Huan Tianming. Namun, lelaki tua berkumis yang duduk di meja melihat kilat halus ini, tiba-tiba matanya menyala, dan pada saat yang sama ada ekspresi keraguan di wajahnya. Sungguh kekuatan guntur dan kilat yang murni. Orang tua berkumis itu diam-diam mengaguminya, dan dia juga sangat bingung. Anak ini jelas memiliki kekuatan guntur yang begitu murni. Mengapa kekuatan petir begitu lemah? Pemandangan di depannya agak melanggar akal sehat pria tua berkumis. Setelah guntur kecil dan kilat memadat untuk sementara waktu, pukulan Lo Sheng tiba-tiba mengenai batu ilahi Yuanci. Tuar! Pukulan ini mengenai batu ilahi esensi magnetik dan terdengar ledakan lembut. Kemudian Lo Sheng mundur selangkah dan melihat perubahan pada batu ilahi esensi magnetik. Banyak prajurit juga menatap batu ilahi esensi magnetik. Tentu saja kebanyakan orang tidak percaya. Jangan menganggapnya serius. Bagaimana kekuatan sekecil itu bisa mengubah warna batu ilahi Yuanci? Alasan mengapa mereka begitu khawatir adalah karena mereka hanya ingin melihat lelucon. Di bawah pandangan semua orang, warna batu biru permukaan mulai berubah. Seluruh batu biru berubah dari biru menjadi merah. Ubah warna? Bagaimana ini mungkin? Jelas sekali pukulannya tidak memiliki kekuatan. Bagaimana mungkin batu ilahi Yuanci berubah warna? Apakah ada yang salah dengan batu ilahi Yuanci? Ekspresi terkejut muncul di wajah orang banyak, dan mata mereka tertuju pada batu Yuanci. Mata itu sepertinya ingin menggali lubang di batu Yuanci untuk melihat apa yang terjadi pada batu ini. 1 tarikan nafas, 2 tarikan nafas, 10 tarikan nafas.
Seiring berjalannya waktu, batu Ila Yuanci masih tetap merah dan warna di atasnya tidak berubah kembali. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh lelaki tua berkumis itu, selama warna batu Ila Yuanci berubah menjadi merah, maka akan dianggap lulus dan pendaftaran berhasil diselesaikan. Sebelumnya beberapa pejuang yang kuat, seperti pejuang independen di alam alkimia ilahi, dapat membuat batu ilahi Yuanci berubah warna dalam 7 atau 8 napas. Ini sudah sangat ampuh, dan beberapa prajurit dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah, seperti prajurit yang sangat bersinar, hanya dapat mengubah warna batu Yuanci untuk mempertahankan sekejap mata. Tetapi itu dapat dianggap lulus. Seperti prajurit di depan loseng yang berasal dari padang rumput hulun yang disebut Ausiang. Dengan kekuatan para dewa, batu dewa Yuanci berubah warna dan bertahan selama 3 nafas, yang sudah sangat luar biasa. Tapi sekarang, prajurit di alam dewa penerangan tingkat ketiga ini sebenarnya telah menyebabkan batu ilahi Yuanci berubah warna selama lebih dari 10 nafas. Ketika batu ajaib magnetik berubah warna, banyak prajurit yang yakin bahwa pasti ada yang salah dengan batu itu sekarang. Setelah 10 nafas berlalu, batu ajaib magnetik itu masih berwarna merah dan belum berubah kembali menjadi biru, dan warnanya semakin dalam yang membuat pikiran para pejuang itu semakin kacau. 20 nafas telah berlalu, 30 nafas telah berlalu. Batu Ila Yuanci masih berwarna merah dan tidak ada tanda-tanda akan kembali menjadi batu biru. Saya tidak menyangka bahwa batu Ila Yuanci juga akan mendapat masalah. Saya kira batu itu mengalami terlalu banyak pukulan di masa lalu. Batu Ila Yuanci pasti telah rusak. Hancur? Lucu sekali. Apa yang Anda katakan? Batu ajaib magnetik ini adalah batu dari gunung suci yang turun dari langit. Kenapa bisa pecah? Setelah sebatang dupa, batu ajaib magnetik di atas warna merah akhirnya memudar hilang dan kembali ke warna hijau aslinya. Loseng mengangguk sedikit, lalu berjalan ke arah lelaki tua berkumis itu dan berkata, "Saya sudah melewati ini, kan?" Mendengar kata-kata Loseng, lelaki tua berkumis itu tertegun dan berkata, "Lulus?" "Apa? Ini dianggap lulus?" Jelas batu ajaib magnetiknya rusak dan ini dianggap lulus. Aliansi bisnis dunia terlalu gengsi. Bukankah Anda lucu? Kalau begitu saya akan mencobanya juga. Mungkin akan berhasil dan lulus. Mendengar jawaban lelaki tua berkumis itu, banyak prajurit yang menonton tiba-tiba meledak dengan ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Sebagian besar prajurit yang hadir adalah prajurit alam dewa penerangan, dan mereka pada dasarnya berada di alam dewa penerangan tingkat ke-7 hingga alam dewa penerangan tingkat ke-9. Para prajurit ini hadir untuk menonton, pada dasarnya untuk menyaksikan keseruannya. Tentunya mereka juga ingin melihat kekuatan prajurit lain, membandingkan kekuatannya sendiri, dan memperkirakan apakah mereka mempunyai peluang untuk mendapatkan kualifikasi pendaftaran. Hasilnya baik-baik saja jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut ketika melihatnya. Belum lagi mereka adalah prajurit alam dewa penerangan tingkat 8 atau 9. Bahkan prajurit yang merupakan dewa penerangan yang sangat tinggi pun memiliki tubuh yang ramping tingkat kelulusan rendah. Bagaimanapun, tidak semua pejuang dilahirkan dalam keluarga besar. Banyak pejuang mandiri atau pejuang dari sekte kecil dan tidak memiliki banyak uang di kantong mereka. Meskipun banyak dari mereka yang membawa batu esensi sejati berkualitas tinggi, tetapi sulit karena kepanasan, dan enggan melemparkannya ke lelaki tua berkumis itu. Lagi pula kemungkinan lewat terlalu rendah dan membuangnya begitu saja. Kemungkinan besar akan sia-sia. Tidak ada uang yang berasal dari banjir, itu tidak mudah lagi. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa seorang pria di alam penerangan tingkat ketiga muncul entah dari mana, menggunakan pukulan yang tidak mencolok.
batu ilahi Yuanji berubah warna selama sebatang dupa. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mempercayai hal semacam ini. Jadi mereka hanya bisa berpikir bahwa batu ilahi Yuanji telah rusak. Faktanya, apakah Lo Sheng lewat atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan para pejuang ini. Mereka hanya mendengar lelaki tua berkumis mengumumkan bahwa Lo Sheng lulus, yang membuat hati mereka sangat tidak seimbang. Dan mereka berteriak satu persatu. Mengapa? Mengapa? Ini lulus. Jika orang seperti itu bisa lulus, maka kita semua bisa lulus. Ini adalah reputasi aliansi bisnis dunia. Katakan saja itu curang. Ini adalah ujian eksternal. Apakah dia mencari kematian untuk berpartisipasi dalam konferensi bela diri? Saat banyak prajurit berteriak, lelaki tua berkumis itu mengurutkan kening, kemudian ekspresinya menjadi dingin, dan tiba-tiba dia berteriak dan keras. Diam! Segera telinga mereka tiba-tiba berdengung, dan ketika mereka melihat wajah dingin lelaki tua berkumis itu, tanpa sadar mereka menutup mulut. Orang tua berkumis memandangi para prajurit ini, matanya penuh sarkasme. Kalian idiot, tidak tahu apa-apa. Kekuatan guntur dan kilat di tangan pemuda tadi memang sangat lemah, tetapi sangat murni dan sepertinya mengandung kekuatan hukum guntur yang sangat kuat. Jadi dia lulus. Jika Anda bisa melakukannya, Anda bisa membayar uangnya. Orang tua berkumis itu tidak menjelaskan kepada para prajurit ini, tetapi hanya mengucapkan sepatah kata pun dengan tiba-tiba, memalingkan wajahnya pergi, dan menjawab dengan wajah yang menyenangkan. Lo Sheng berkata, "Siapa nama Anda?" "Lo Sheng," kata Lo Sheng ringan. "Iya." Lelaki tua dengan 8 karakter Hu itu menuliskan namanya, mengambil kuas tulis dan menulis kata Lo Sheng di papan nama, lalu mengembalikannya kepadanya. Lo Sheng tidak tinggal terlalu lama. Sekarang dia telah mendaftar. Hal berikutnya yang harus dihadapi adalah tes eksternal. Setelah memasang papan nama, Lo Sheng juga segera pergi. Setelah Lo Sheng pergi, hanya prajurit mengerumuni lelaki tua berkumis itu dan mengeluarkan batu esensi sejati terbaik di tangan mereka. Batu esensi sejati kelas atas telah lama disimpan di saku mereka. Para pejuang ini menduga bahwa aliansi bisnis dunia telah merusaknya. Atau ada yang salah dengan batu ilahi Yuanji. Namun beberapa pejuang yang serius masih merasa bahwa ada kemungkinan lebih besar terjadi sesuatu yang salah dengan batu ilahi Yuanji. Karena jika aliansi bisnis dunia melakukan kesalahan, tidak perlu dibesar-besarkan, karena butuh waktu lama bagi batu ilahi Yuanji yang berubah warna, yang sepertinya terlalu palsu. Pada saat ini, bahkan lelaki tua berkumis itu tidak menyangka bahwa hanya karena Lo Sheng melakukan tes, pendapatan kantor pendaftaran ini tiba-tiba meningkat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.